Saya mahasiswa PPG DIS 2 dengan nomor induk mahasiswa 21124458 di LPTK UIN CM Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pada hari ini, tanggal 28 Januari 2025, saya akan melakukan uji kinerja dengan mengambil video pembelajaran di kelas 5 dengan judul materi Hidup Damai dalam Kebersamaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bajunya dulu, bagian laki-laki masukkan ke dalam celananya biar rapi, biar ganteng ya. Terus selanjutnya tolong ketua pimpin doanya lagi ketua. Kita baca dulu salah satu surat pendek, surat Al-Mulk. Mulai 1, 2, 3. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kamu, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya diharapkan berdiri. Ibu yang pimpin ya. Di sana
pembelajaran kita. Pembelajaran kita hari ini ada mempunyai tujuan pembelajaran. Ibu minta tolong baca Syauki. Keraskan suaranya ya Syauki. Baca Syauki. Ada kelihatan kan? Nah, suara. Tujuan pembelajaran Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 dan Al-Imran ayat 64. Peserta didik mampu membaca dan menghafal Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 dan Quran Surat Al-Imran ayat 64. Peserta didik mampu menulis Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 dan Al-Imran ayat 64. Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, membaca dan menghafal. Membaca Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Surah Al-Baqarah ayat 256. Terus, yang kedua tujuan pembelajaran kita, kamu mampu menulis Surah Al-Baqarah ayat 256 dan Surah Ali Imran ayat 64 dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. 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 Nah, sekarang sebelum kita Ibu menayangkan sebuah video, Ibu mau bertanya siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran? Siapa yang sudah Al-Quran? Membaca Al-Quran? Boleh tunjuk tangannya tinggi-tinggi nak? Nah, kita anak-anak Ibu pada umumnya sudah bisa membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran itu bukan hanya menuntun kita kehidupan kita di dunia, tetapi bukan menuntun kita di akhirat, tetapi juga di dunia. Siapa yang sudah bisa menulis surat atau menulis Al-Quran? Pada umumnya sudah bisa dari tangannya itu ya. Dan sekarang kamu perhatikan video berikut ini. Ya, silakan perhatikan, nanti kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu kelas 5 yang soleh dan solehah? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, kita akan belajar bersama pada hari ini. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu hidup damai dalam kebersamaan. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, mari kita awali dengan membaca doa kepada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Dengarkan Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Quran Surah Al-Baqarah 256 dengan benar. 2. Menulis Surat Ali Imran ayat 64 dan Surah Al-Baqarah 256 dengan benar. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk kepada Quran Surat Ali Imran ayat 64. Surat Ali Imran artinya keluarga Imran. Surat Ali Imran terdapat pada urutan sekarang. Kita dengarkan bersama-sama bacaan Surah Ali Imran ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alaw ila kalimatin ba'dan arbaban min dunillah فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق. Artinya, tidak. Nah, itu bacaan surah Al-Baqarah ayat 256 dan surah Ali Imran ayat 64. Sekarang ibu baca, kamu simak. Nanti setelah ibu baca, baru kamu baca. Nah, ibu selesaikan dulu bacaan ibu, baru kamu baca. Jadi simak ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh baca sama-sama? Semuanya tanpa ibu iringi. Surah Al-Baqarah ayat 256. Mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
di dalam surah kedua surah ini, surah Al-Baqarah ayat 256 dan surah Ali Imran ayat 64. Nah, coba lihat cara membaca Al-Quran dengan benar, memahaminya, ilmu tajwid. Sebelum kita bukan hanya sekedar membaca Al-Quran ya, tetapi kita harus memahami ilmu tajwid. Nah, siapa? Ini sudah kita baca sama-sama tadi. Di dalam surah Ali Imran ada terdapat hukum tajwid, ada beberapa terdapat. Baca Akila, apa salah satu hukum tajwid di dalamnya? Mat, bacanya 5 harakat. Ya, ini dia ya. Terus apa lagi yang kedua? Afik. Apa yang bagian kedua ini namanya Afik? Iqfa. Dibaca sama. Apa contohnya? Kalimatin sawa. Itu dia, Iqfa. Terus yang ketiga, baca lagi Pina. Iqlab. Apa itu iqlab? Berubah seperti huruf mim dan menahan 2 ketukan. Contohnya, sawaim, huruf ba kita ganti dengan huruf mim. Sawaim bainana. Walaupun mim kecil kita ubah menjadi iqlab. Karena kenapa? Karena bertemunya tanwin dengan huruf ba. Nah, terus ada lagi bihi syai'a wala, itu disebut idgham bi gunnah. Ada lagi idgham bi gunnah, ada lagi masih ikhfa. Terus ada izhar, ada gunnah atau didengungkan. Tahu kamu dengung? Dilarikan sedikit ke hidung. Contohnya bi anna muslimun. Paham? Anak-anak Ibu? Nah, sekarang kita masuk kepada surat Al-Baqarah. Nah, surah Al-Baqarah ini ada beberapa terdapat. Salah satunya ada mat, ada iqlab, ada idgham, ada juga ada ikhfa, ada izhar. Nah, itu dia. Sekarang coba baca ini. Memahami ilmu tajwid. Kalau kita membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca, tapi harus memahami ilmu tajwidnya. Yang pertama apa kegunaannya? Menjaga kesucian. Membaca Al-Quran dengan tajwid menjaga kesucian dan kehormatan bacaan. Ingat ya, salah kamu baca satu huruf, salah artinya maka kita berdosa. Terus meningkatkan kualitas. Meningkatkan kualitasnya supaya kita ada iramanya dan akan lebih indah bacaannya dan mempermudah memahaminya. Nah, terus lanjut. Kesimpulannya, semoga dengan kamu membaca memahami tentang tajwid semakin meningkat sehingga kita dapat membaca Al-Quran dengan benar dan indah. Nah, sekarang untuk pembelajaran kita, Ibu akan membagikan kamu beberapa kelompok. Ada 3 kelompok. Ibu bagikan. Kelompok 1 Rizky, Pino, Rehan sama Sauki. Kelompok 2 Alia, Milva, Mikela, Bunga. Terus kelompok 3 sisanya yang bertiga ini. Nah, silakan buat mejanya per kelompok. Mari Ibu bantu. Ya, silakan. Bisa ke sini. Ini sisa. Nah, sekarang Ibu sudah membagikan kamu beberapa kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tugas kamu di sini yaitu ada di sini di tangan Ibu potongan-potongan surat, yaitu surat 2 surat tersebut, surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran. Nanti kamu satukan. Bagaimana cara menyatukannya? Kamu nanti satukan di kertas karton ini. Nah, nanti setelah itu kamu tulis di LKPD yang Ibu bagikan ini. Paham? Ada ngerti ya Ibu? Ada ngerti? Nah, nanti setelah kamu susun, terus kamu tulis di LKPD ini dia. Ini yang di bawah
Nah, kamu diskusikan dengan kelompok kamu dari kedua surah ini apa-apa saja hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran tersebut. Paham? Ada mengerti? Ada pertanyaan? Nah, sekarang Ibu bagikan satu orang satu kelompok. Ah, ini Ibu nilai ya. Yang Ibu nilai kekompakan kelompok dan aktivitas kamu dalam bagi tugasnya, ada yang menyusun, ada yang menulis. Nanti yang nggak menulis dia membacakan ke depan. Paham? Ngerti? Ini dia Ibu bagikan. Ini untuk kelompok 3. Ini dia. Ini untuk kelompok 2. Ini dia. Ibu kasih waktu kamu sekarang 25 menit dari sekarang. Mulai bekerja karena ini tugas kelompok. Kamu semuanya bekerja. Ibu akan menilai dari semua kamu siapa yang bekerja, siapa yang mana duduk-duduk bermenu-menu, dan siapa saja yang menulis. Nah, boleh ditambah kalau misalnya 1, 2, 3 boleh ditambah sini 4-nya. Boleh ditambah sini 4-nya, oke? Kerjakan. Silakan bekerja. Waktunya 25 menit dari sekarang. Iya sayang. Apa nak? Bisa lepaskan. Ya lepaskan. Boleh lihat Al-Quran dan boleh lihat buku pegangan kamu. Waktunya hanya 25 menit ya. Ada yang menulis, ada yang menyambung, ada yang mencari hukum tajwid tersebut. Dimulai dari sekarang. Caranya bagaimana? Misalnya, sekarang kita menguji hasil yang kamu diskusikan di meja kamu masing-masing, di kelompok kamu masing-masing. Kelompok 1, ya silakan ke depan. Siapa yang mewakili saja ke depan, ya bawa LKPD-nya di bawah dan nah, yang lain simak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Nama kelompok 1 Jarumia Al-Fatah, 2 Muhammad Rizkila, 3 Bina Hidayah, 4 Ilham Syahma. Saya akan membacakan salah satu surah berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi istamsaka bil-wusqa lan tisama laha, wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Tajwidnya yang apa yang kamu tadi surah Ali Imran dan surah Al-Baqarah? Surah Ali Imran ayat 64. Mat panjang 5 harakat. 2 ikhfa
kelompok 1 salah membacanya. Ada pertanyaan untuk kelompok 1 enggak? Udah jelas ya bahwa kelompok 1 sudah membacakan hasilnya. Ini yang betul ya? Nah, sekarang kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Nah, boleh silakan duduk kelompok 1. Kita lanjut kelompok 2. Perkenalkan diri, baca sampai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Saya akan membacakan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Demikianlah hasil diskusi kami. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Udah bagus bacanya ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Nah, silakan untuk kelompok 2. Sekarang lanjut ke kelompok 3. Saya akan membaca salah satu surah. Saya akan membacakan salah satu surah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana minal ghayy. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Apakah yang dibacanya tadi betul? Betul nggak? Betul, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Nah, silakan duduk. Dah. Itulah hasil dari diskusi atau tugas proyek ayat-ayat yang telah Ibu acak. Nah, terus nanti Ibu akan kasih nilai. Sekarang kita membuat kesimpulan lagi. Sebelum membuat kesimpulan, kita bikin dulu ya. Nah, sekarang boleh berdiri semuanya. Boleh berdiri semuanya hadap ke papan tulis. Sekarang kita masuk lagi kepada evaluasi pengalaman kamu belajar. Terus kita membuat kesimpulan lagi. Hari ini kita belajar tentang membaca surah Ali Imran dan surah Al-Baqarah. Surah Ali Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 256. Nah, kita baca sama-sama dulu surah Al-Baqarah mulai dari tahun 1, 2, 3. tempat keluarnya huruf, tidak hanya sekedar dibaca. Sekarang Ibu mau tanya, hukum tajwid dari surah Al-Baqarah ada berapa tadi? Ada 5. Contohnya 1, mat. Terus yang kedua, ikhfa. Yang ketiga, idgham biguna. Yang keempat, iqlab. Terus yang kelima,
izhar. Itu dia untuk surah Al-Baqarah. Kalau surah Al-Imran hampir sama, cuma beda-beda sedikit. Ada iqlabnya, ada ikhfa'nya, ada idgham bi gunnahnya, ada iqlabnya. Seperti itu. Itu harus kamu pahami. Dan untuk sebelumnya kumpulkan dulu LKPD kamu dan hasil McKinsey kamu di depan. Sekarang untuk menguji asesmen sumatif kamu dari pembelajaran kita, kamu kerjakan asesmen sumatif yang Ibu bagikan ini. Tulis nama, tulis kelas kamu. Silahkan bekerja. Silahkan pena kamu. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Boleh silangi. Selesai? Akan ke depan. Tangan kanan. Ya, bikin nama dulu. Sudah? Nah, ini tugas yang kamu buat sebentar ini adalah mengukur hasil dari pembelajaran kita hari ini sampai mana kamu memahami dari surah Al-Baqarah. Ada berapa tadi? Ada 5. Contohnya 1, mat. Terus yang kedua, ikhfa. Yang ketiga, idgham bi gunnah. Yang keempat, iqlab. Terus yang kelima, izhar. Itu dia untuk surah Al-Baqarah. Kalau surah Al-Imran hampir sama, cuma beda-beda sedikit. Ada iqlabnya, ada ikhfa'nya, ada idgham bi gunnahnya, ada iqlabnya. Seperti itu. Itu harus kamu pahami dan mengerti dari pembelajaran kita hari ini. Untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita tutup dulu dengan doa. Nah, boleh ketua semua siap? Kalau siap bagaimana? Selamat siang. Udah boleh anak-anak ibu pulang.